TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Buniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih kembali bertemu bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha lagi viral tentang kejadian di Konbes Nahdlatul Ulama. Ada seseorang, saya nggak mau nyebut namanya, yang nuding begini. Ini viral banget ini. Kemudian ini nih videonya kayak begini nih. PBNU kesiapan dan kesediaan Lirboyo sebagai tempat utama. Sekali lagi setuju? Nanti dulu. Tenang ya, tenang. Ini kan dasarnya adalah usulan satu. Nanti dulu. Utamakan. Tadi malam saya sampai jam 12 tanya tentang keputusan mana tempatnya ulama. Jawab, dikembalikan pada PBB. Saya kaget karena ini haknya PBB. Ya, selama ini PBNU yang menentukan tentang tempat. Karena itu sudah menjadi keputusan, jadi dikembalikan ke PBB. Nah, di sini kalau ada keputusan, maka saya masih berislam punya hak untuk mendapatkan keputusan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jangan sampai dulu. Jadi nanti hasil surat. Oke, nanti dulu. Tadi akan kita tinjau. Oke deh, keputusan tadi saya kabur atas dasar dawuh Rais A. Ya. Saya mohon duduk. Oke. Duduk dulu. Sudah. Boleh Tanjung duduk. Terima kasih. Sudah dicabut. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Oke, saya mohon untuk duduk kembali. Jadi tadi sudah kita cabut. Nanti kita akan bahas meninjau tempat-tempat yang sudah disepakati dalam rumusan tadi. Nah, itu dia sedulur TV Al-Waha. Kejadian yang viral hari-hari ini. Kamu tahu nggak? Saya itu ini. Saya itu pengurus besar Nahdlatul Ulama. Saya itu direktur PT ini. Saya nggak menyebutin lah. Anda sudah tahu semuanya siapa dia. Yang pengen saya komentari di sini sedulur TV Al-Waha.
saya jujur menjadi sedih. Sesedih-sedihnya. Sedih banget. Kenapa? Di dalam acara besar tingkat nasional, seluruh Indonesia, pengurus seluruh Indonesia, wilayah-wilayah seluruh Indonesia, dan dilihat oleh ratusan juta warga Nahdlatul Ulama, seorang Kiai Haji Miftahul Akhyar bisa melakukan tindakan bodoh. Saya menganggapnya bahwa Kiai Haji Miftahul Akhyar melakukan tindakan bodoh dengan maju ke meja moderator rapat, kemudian minta mic-nya secara fakta dan paksa. Saya kecewa sekali dengan Kiai Haji Miftahul Akhyar yang naik ke panggung minta mic. Sebagai seorang Rais Am, pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama, itu jelas kalau saya melihatnya. Laisal ada Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Saya sedih melihatnya. Seorang pimpinan besar, Rais Am, Nahdlatul Ulama, bisa bersikap seperti itu. Langsung naik panggung, merebut mic dari moderator, dan kemudian menggunakan hak vetonya. Hak vetonya. Menurut Anda gimana, saudara? Kalau saya merasa sedih. Sedihnya tidak pantas sebagai seorang Rais Am. Coba bayangkan, apabila seorang presiden, ada menteri lagi mimpin rapat, kemudian dia ukluk maju ke mejanya menteri, diminta mic-nya. Kan rakyat Indonesia pasti akan bilang, presidennya kok kayak begitu, tidak punya adab. Walaupun bawahan pada saat itu yang memimpin rapat adalah orang lain, bukan dia. Sehingga ketika rapat itu digelar, pimpinan rapat punya hak untuk memberikan mic kepada siapa. Jangan lantas hanya gegara yang minta mic itu adalah pimpinan tertinggi, itu kemudian dikasihkan begitu saja. Ada waktunya dong. Gara-gara ribut kayak begitu. Itu artinya sebagai Rais Am, Kiai Haji Miftahul Akhyar tidak bisa memberikan kepercayaan kepada anak buahnya. Baik kepada semuanya itu yang ada di ruangan itu. Kepada semua yang ada di ruangan itu. Tidak bisa memberikan kepercayaan. Takut, sehingga akhirnya dia harus turun tangan. Mohon maaf Kiai, itu saya rasa secara organisasi besar Nahdlatul Ulama, itu tidak pantas dilakukan. Harus maju minta mic, terus langsung menggunakan hak vetonya. Sementara panjenengan duduknya di kursi pengunjung, di kursi depan, bukan di kursi moderator. Aduh, rebutan mic ini. Ini sebenarnya kalau kita lihat, Nahdlatul Ulama ini rebutan mic itu rebutan apa sih? Dan kalau kita renungi, mohon maaf kepada semua kiai-kiai Nahdlatul Ulama di Indonesia seluruhnya. Mohon maaf, saya saat ini di Nahdlatul Ulama tidak menjabat sebagai apapun. Tapi saya pernah menjadi pengurus IPNU, membesarkan IPNU di kecamatan saya, membesarkan Ansor di kecamatan saya, sampai Nahdlatul Ulamanya. Saya pernah ikut andil menjadi pengurusnya. Bahkan membuat media massa, tabloid, majalah Nahdlatul Ulama, pemajalah Sinar Ansor saya juga pernah. Sekarang saya tidak lagi menjadi orang yang mengurusi atau menjadi pengurus NU, karena ya dianggap saya itu biasa, suka frontal barangkali ya, sehingga akhirnya saya mendingan disingkirkan dari NU, bikin masalah. Mungkin begitu ya, tapi enggak lah, saya enggak berpikir semacam itu. Sekarang saya menjadi pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabdillah, lebih enjoy, lebih nikmat saya ada di PWLS. Jelas apa yang sedang kami perjuangkan. Kalau di NU kita kadang-kadang berjuangnya itu menjadi ajang dawer politik. Dan kalau kita lihat Sedulur TV Al-Waha, hari ini
yang namanya Nahdlatul Ulama. Singkatannya itu Nahdlatul Ulama. Apa sih singkatannya Nahdlatul Ulama? Kebangkitan ulama. Kenapa namanya kebangkitan ulama? Itu kan dulu ya sama saja dengan peristiwa hari ini, di mana orang-orang yang mengaku sebagai zuriyah Rasulullah berusaha untuk merendahkan bangsa pribumi Nusantara. Mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad, ketika di tahun 20-an itu, mereka merasa dirinya lebih tinggi. Dan ada fakta data-datanya. Majalah yang menerbitkan tulisan bahwa mereka merasa lebih tinggi dan mereka harus dihargai. Bahkan mereka menakut-nakuti warga masyarakat pribumi Nusantara pada saat itu belum bernama Republik Indonesia. Mereka sudah melakukannya seperti yang mereka lakukan hari ini. Dan kemudian Mbah Hasyim Asy'ari itu melihat bahwa ini harus dihentikan. Orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi ternyata bukan, itu harus dihentikan. Makanya kemudian ada penandatanganan atau fatwa yang dikeluarkan Mbah Hasyim Asy'ari bersama 24 kiai lainnya yang mengatakan bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi, meskipun tidak dengan kalimat bahwa Habib bukan keturunan Nabi. Tetapi kalimatnya yang diakui sebagai keturunan Nabi adalah yang bergelar Sayyid dan Syarif. Itu ada datanya, ada manuskripnya. Kemudian namanya itu ketika terjadi mau ada pembongkaran makam Rasulullah SAW, ulama Jawa itu bangkit. Makanya dinamakan sebagai Nahdlatul Ulama. Nah, gerakan Nahdlatul Ulama ini kalau lihat dari latar belakangnya adalah gerakan spiritual, bukan gerakan politik. Meskipun kemudian dalam perjalanannya ada politik di dalamnya untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Nah, hari ini lebih banyak NU itu digunakan untuk urusan kekuasaan politik. Lah itu yang nuding-nuding itu ya karena dia punya jabatan ini, punya jabatan itu, sehingga ujung-ujungnya adalah politik, bagaimana meraih suara. Dan saya rasa sebagai kiai, sebagai orang-orang yang sudah dianggap sebagai ulama Indonesia, mempertontonkan hal semacam itu tidak elok, saudara. Jadi saya bersedih sehingga saya harus menciptakan lagu ini. Wadah umat yang mencinta aswaja Nusantara, kami mencinta ikhlas lillahi ta'ala. Tapi kini kami menangis duka karena wajahmu penuh noda. Oh Mbah Hasyim yang mulia, hatimu kami lihat sungguh terluka saat melihat para pengurus PBNU menjadi buta. Hanya hidup di NU untuk
wajahmu menyayat hati kami. Demikian sedulur TV Al-Waha, saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.